Konnichiwa minasan, welcome again with Mr. G di sini. File yang detail udah rilis, jadi we talk tentang long again. It's time to long time. Judul chapter 1118, kebebasan. Ya, seperti yang kita tahu ya, kata kebebasan akan mengarah ke nikah. Dan sebuah kejutan sudah disiapkan oleh Udachi, karena gak hanya satu nikah saja yang akan kembali muncul di chapter kali ini, melainkan ada 2 nikah. Ya, kalian gak salah dengar, dan kalian yang mau marah silakan cicit aja di kolom komentar. Mr. K juga paling gak peduli. Tapi gak apa-apa deh, cicit kalian, head comment kalian juga menguntungkan bagi Mr. G. Tenang ya. Buat kalian yang bingung terkait ada 2 nikah di sini ya, pasti Mr. G jelasin kok. Pasti Mr. G jelasin, walaupun ini cuma spoiler. Sementara itu masuk ke bagian cover story yang masih diisi oleh perjalanan Yamato yang sekarang sudah memasuki volume 8 dengan judul Yamato meninggalkan ibu kota bunga sambil memakan bento miliknya. Kira-kira apa saja yang sudah menanti perjalanan Yamato ini ke depan ya? Oke, masuk ke menu utama, di mana Momon melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, Rek. Serangan dari Saint Warkuri kepada robot kuno ternyata membuat sang robot jatuh tenggelam ke laut. Ya, melihat momen ini seolah kita dikasih lihat bagaimana seluruh hal yang berhubungan dengan era Void Century sudah tenggelam. Di momen itu sang robot kuno sempat terlihat berbicara, "Joybon, di manakah kau? Kurasa kau berada di sini beberapa saat yang lalu." Nah, setelah momen itu terjadi ya, suara siaran dari Dr. Vegapunk tak mengapa kembali terdengar ya, online lah. Padahal sebelumnya kita tahu kan kalau siaran Dr. Vegapunk sempat terputus. Tapi dari sana terdengar ya Dr. Vegapunk berkata, namanya adalah. Ya sayangnya lagi-lagi perkataan Dr. Vegapunk ini belum selesai dan Momon pun berpindah sesaat Rek. Apakah ngarah ke kerajaan kuno? Ya, benar. Lalu, kabar kematian Dr. Vegapunk cukup membuat huru-hara di kalangan masyarakat di dunia, Rek. Bayangin aja, di Pulau Alabasta ya, di mana mereka mendapatkan pula kabar sang raja meninggal dan sang putri kerajaan menggila. Makanya, mendengar apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk tentang dosa yang dia miliki, dan bagaimana pemerintahan dunia mencoba untuk membunuhnya, meski Dr. Vegapunk telah memberikan informasi itu ya, namun orang-orang di Alabasta masih mengira kalau bajak lautlah yang dalang dibalik semua masalah ini. Soalnya kalau kalian ingat ya, sempat beredar kabar dari Morgan kalau bajak laut topi jerami menyandera Dr. Vegapunk, bukan? Makanya mereka mengira kalau semua ini bisa dituduhkan kepada topi jerami. Lanjut, momen reaksi dari seluruh dunia masih berlangsung. Sekarang giliran reaksi dari mereka yang berada di Whiskey Peak. Sebelum masuk ke reaksi orang-orang di sono ya, Mr. Nine dan Miss Monday pun terlihat berada di pulau itu. Sedangkan orang-orang di Whiskey Peak berbicara tentang betapa gak masuk akalnya apa yang coba dilakukan oleh pemerintahan dunia. Soalnya meski Dr. Vegapunk mengakui dia melakukan sebuah dosa, namun mereka tak mengira kalau pemerintahan dunia mau membunuh orang paling jenius di dunia saat ini. Terus geser dikit ke Dressrosa ya, Rebecca dan Leo pun ikutin ngomongin tentang berita ini. Leo sempat mengira kalau semua ini karena Luffy. Hanya saja Rebecca yang berada di sono menjelaskan dan menjawab kalau tentu saja bukan Luffy di balik semua ini. Next, mohon kembali ke Pulau Egghead, di mana Yok menginformasikan para tetua Gorose kalau masih tersisa 2 Vegapunk yang tersisa, yaitu Lilith dan Atlas. Yok menjelaskan meski dengan kematian dari Dr. Vegapunk yang asli, namun Pangrekod akan tetap masih bertumbuh. Makanya para tetua Gorose memutuskan kalau prioritas mereka saat ini adalah menghabisi satelit dari Dr. Vegapunk yang masih tersisa, kecuali Yok. Di sisi lainnya, Luffy, Dory, dan Brogy yang akhirnya sampai ke kapal milik raksasa Elbaf, akhirnya mereka bisa kembali berkumpul dengan Bonnie, Sanji, dan Franky yang udah berada di sono terlebih dahulu. Oh iya, sekarang tuh kondisinya para wakil admiral yang sebelumnya berhasil menjatuhkan beberapa raksasa, yaitu wakil admiral Doll dan Bluegrass, keduanya berhasil dirubah menjadi bayi oleh Body. Makanya udah jelas kan kalau kedua wakil admiral sudah tak terlalu berguna, karena mereka tak lagi bisa memberikan perlawanan. Terus masih di momen yang sama, sekarang giliran Luffy bernostalgia bertemu dengan Oimo dan Cassie yang di chapter sebelumnya. Mereka berdua hampir aja dijatuhkan oleh kedua wakil admiral yang sekarang sudah mengecil. Lalu beres nostalgia, Luffy lanjut lari ke dapur kapal untuk mencari apapun yang bisa dia makan. Nah, melihat hampir seluruh kru Luffy sudah berkumpul karena Sanji pun sudah menghubungi kelompok Nami, namun gak ada informasi tambahnya menjelaskan gimana kondisi dari Zoro dan Jinbe yang sedang bertarung dengan Saint Lusjuro. Tapi yang pasti Saint Mars bergerak mengarah ke kapal bajak laut raksasa dan melancarkan tembakan beam dari mulutnya. Ketiga kru bajak laut raksasa sampai harus bersatu dengan tameng mereka untuk menahan serangan itu. Nah, beres dengan makanannya, Luffy lanjut memanggil Bonnie. Namun Luffy yang langsung menggunakan wujud nikahnya tentu membuat Bonnie sedikit terkejut. Lucunya ya,
Di sini Luffy mengajak Bonnie untuk menghajar balik para Gorosei. Namun Bonnie menjawab kalau itu mustahil dan dia gak bisa. Luffy membalas kalau dia pun gak terlalu mengerti cara kerja kekuatan Bonnie, tapi dia yakin kalau Bonnie bisa melakukan itu. Berkat perkataan Luffy ya, Bonnie mencoba mengingat momen pertama kali keduanya bertemu, di mana Luffy berkata kalau dia mirip sama Nika saat dia merasa sangat bebas. Lalu, Bonnie pun mencoba menghubungkan perasaannya dengan kilas balik sang ayah, yang mana Kuma terlihat berjanji di depan makam Ginny kalau dia akan membesarkan Bonnie. Tepat di momen itu ya, Bonnie menggunakan kekuatan Toshi Toshinomi dan berubah menjadi Nika. Ya, Bonnie bisa berubah berkat berkata Distortion Future, masa depan ketika aku sangat bebas. Dan bener aja rek, Bonnie mampu berubah menjadi Nika. Perubahan Bonnie ini sangat mirip sama Luffy rek, yang awan putih mengelilingi bagian leher, rambut yang mengeriting dan putih. Bonnie tiba-tiba saja mendadak jadi serba putih layaknya Luffy. Melihat penampakan itu, para raksasa sampai kaget. Apa? Ada dua Nika? Lalu para angkatan laut pun berkata, apakah mereka raksasa putih? Gayanya membuat kaget. Perubahan dari Bonnie dan Luffy pun memunculkan perasaan ke Harry yang cukup aneh, yang mana hal itu cukup untuk membuat Saint Warkuri dan Saint Jupiter langsung bergerak ke kapal para raksasa pula. Dan chapter 1118 ditutup dengan momen sang robot kuno yang tenggelam kembali aktif dan berkata, dia di sini.